Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan? Mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan berikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini kita membahas materi mengenai. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi mengenai segmentasi, targeting, dan positioning pemasaran internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Apa itu segmentasi, targeting, dan juga positioning dalam pemasaran internasional? Hal ini sering kita mendengar dan selalu kita baca mengenai apa itu segmentasi, apa itu targeting, dan positioning. Dalam hal ini mengenai pemasaran internasional, di mana pemasaran internasional berkait erat dengan perdagangan internasional. Penentuan target audiens, tujuan, dan juga sasaran-sasaran. Penentuan target audiens, tujuan, dan sasaran, segmentasi, targeting, dan juga positioning, setting objektif dan goals, memperdalam pemahaman terhadap target audiens dan juga kompetitor. Segmentasi apa itu? Menurut Renal Kasali, segmentasi adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Mensegmen pasar menggunakan variabel-variabel permintaan seperti kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, manfaat yang dicari, benefit, solusi atas masalah yang dihadapi, situasi pemakaian, dan lain-lain. Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi menggunakan variabel-variabel yang bisa membantu perusahaan memahami cara melayani kebutuhan pelanggan tersebut, misalnya biaya beralih, pemasok, pola berbelanja, lokasi yang geografis, ukuran pelanggan, daya sensitivitas harga, dan setelah berkomunikasi, misalnya preferensi dan penggunaan media, sikap, aktivitas, minat, opini, dan lain-lain. Variabel segmentasi, variabel geografi, negara, kota, kompleks perumahan, dan lain-lain. Variabel demografi, umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, dan kebangsaan. Variabel
psikososial. Kalau sosial, gaya hidup, kepribadian, varian tingkah laku, kesempatan, manfaat yang dicari, tingkat pemakaian, status, loyalitas. Satasi yang efektif, dapat diukur, measurable, dapat dijangkau, accessible, cukup besar, substansial, berbeda, distinktif. Langkah-langkah proaktif segmentation, menentukan kebutuhan segmentasi untuk pengembangan strategi, memilih serangkaian variabel segmentasi berbasis kebutuhan, memilih serangkaian variabel segmentasi berdasarkan atribut produk yang bernilai, memilih prosedur untuk mengagregisasi pelanggan ke dalam segmen-segmen yang sesuai, menyusun berbagai macam segmen pelanggan, memilih jumlah segmen yang ingin digunakan. Davis and Devine 1997. Strategi pencakupan pasar, pemasaran tak berbeda. Marketing mix, bauran pemasaran, segmen pasar. Pemasaran berbeda, marketing mix 1, segmen pasar 1. Marketing mix 2, segmen pasar 2. Marketing mix 3, segmen pasar 3. Pemasaran terpusat, marketing mix, segmen pasar khusus. Contoh basis segmentasi pasar konsumen akhir dan pasar industrial. Basis segmentasi geografis, contoh segmentasi pasar benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Antartika. Kawasan global Asia Tenggara, Mediterania, Eropa Barat. Negara Indonesia, RRC, Amerika Serikat, Australia. Kawasan negara, kawasan timur, kawasan barat, Indonesia. Kepadatan penduduk kurang dari 5.000 orang, 5.000 sampai 19.999 orang, 20.000 sampai 49.999 orang, lebih dari 50.000 orang. Ukuran kota atau desa, urban, suburban, rural. Iklim, tropis, sedang, dingin. Contoh basis segmentasi pasar, konsumen akhir, dan pasar industrial. Basis segmentasi, contoh segmen pasar, demografis. Usia kurang dari 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 9 tahun, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, 40 sampai 49 tahun, lebih dari 50 tahun. Gender, pria, wanita. Ukuran keluarga 1 sampai 2 orang, 3 sampai 4 orang, lebih dari 4 orang. Siklus hidup keluarga, single, menikah, belum punya anak, menikah, punya anak, tinggal sendiri, penghasilan kurang dari 500.000 per bulan, 500.000 sampai 999.999.000 per bulan. 1 juta sampai 1.999.999 per bulan, 2 juta sampai 2.900.000 per bulan, 3 juta ke atas. Pendidikan SD, SLTP, SLTA, diploma, S1, S2, S3. Status pernikahan, single, menikah, bercerai, duda, janda. Itu adalah contoh basis segmentasi akhir dan industrial. Basis, lalu ada lagi basis segmentasi, contoh segmentasi di pasar kita lihat. Basis-basis yang lain, ada basis segmentasi, contoh segmentasi pasar sosial, budaya, Amerika, Hispanik, Afrika, Asia, Eropa. Subbudaya, agama, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, ras, European American, Asian American, African American, Hispanic American, bangsaan Indonesia, Australia, Inggris, dan lain-lain. Kelas sosial, kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, kelas bawah. Basis segmentasi, contoh segmen pasar, pikiran dan perasaan, pengetahuan, pakar, orang baru, keterlibatan, tinggi, sedang, rendah, positif, negatif, manfaat yang dicari, kenyamanan, ekonomi, prestis, innovativeness, inovator, early adopter, early majority, late majority, laggard, non-adopter, reading state, aware, interested, desires, plan to purchase, persepsi terhadap risiko, tinggi, rendah, sedang. Basis segmentasi, contoh segmentasi pasar, perilaku, pengguna media, surat kabar, majalah, TV, internet, pemakaian media spesifik, Femina, Ayah Bunda, Jakarta Post, dan lain-lain. Metode pembayaran, kas, cek, kartu kredit, status loyalitas, tidak loyal, agak loyal, loyal sejati. Tingkat pemakaian rendah, sedang, tinggi. Status pemakaian, non pemakai, mantan pemakai, pemakai saat ini, pemakai potensial. Situasi pemakaian, berlibur, di rumah, di kantor, commuting. Ancangan kombinasi, psikografis, achiever, steeper, struggle. Orang atau situasi, makan siang bagi mahasiswa, makan malam, bisnis bagi eksekutif.
Geodemografi Sistem PRISM, Potential Ranking Index by Zip Market yang mengelompokkan lingkungan tempat tinggal di AS, Amerika Serikat ke dalam 62 klaster konsumen. Setiap klaster didasarkan pada kode pos informasi geodemografis dari sensus penduduk, info mengenai pemakaian, produk, penggunaan media, dan preferensi gaya hidup. Targeting, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen. Misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan, biaya melayani setiap segmen, misalnya biaya distribusi, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, misalnya biaya produksi dan diferensiasi produk, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dengan peluang pasar. Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan. Targeting, target group, target market, need, use by, target audience, TMIF. Positioning, mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan yang atraktif bagi pelanggan, sasaran, dan kompatibel dengan citra korporat yang diharapkan perusahaan. Positioning, meletakkan merek di benak target. Look, sabun kecantikan para bintang. Coca-Cola is the real thing. Aceh, Serambi, Mekah. Positioning, diferensiasi tangible dan intangible. 3 langkah positioning. 1, memilih konsep positioning. 2, merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi harapkan. 3, mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran atau marketing mix untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Memilih konsep positioning, apa yang penting bagi pasar sasaran. Contoh atribut penting bagi orang tua yang memiliki playgroup buat anaknya: lokasi, biaya, reputasi institusi, jumlah siswa per kelas, fasilitas, pendidikan, reputasi staf atau guru, dan lain-lain. Merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi yang diharapkan. Sebuah produk bisa dikomunikasikan melalui nama, merek, slogan, penampilan, atau fitur produk lainnya, tempat penjualan produk, penampilan karyawan, dan lain-lain. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.